covernya. Jangan menilai orang lain dari kulitnya. Jangan menilai orang lain dari cara pakainya. Tindakan menghakimi sering berwujud menuduh orang lain, menilai orang lain di posisi yang salah. Artinya kita menilai orang lain berdasarkan penilaian kita. Jadi standar menilai orang lain adalah subjektif yang keluar dari diri kita, dari pemahaman kita saja, sehingga penilaian kita adalah subjektif. Saudara yang terkasih, contoh kalau kita sampaikan seperti ini, halo, kau tahu nggak? Si Anu itu punya mobil, si Anu itu punya ya katakanlah mobil lah contohnya. Tahu dari mana uang itu? Korupsi itu nyinyirnya mana? Nyinyirnya. Kita sudah tuduh, kita sudah menuduh orang lain melakukan ini dan itu. Belum tentu benar. Sehingga saudara, sikap seperti itu pastilah tidak disukai oleh Tuhan dan juga sangat dibenci oleh manusia yang lain. Saudara, tindakan dan perbuatan kita kalau menghakimi orang lain, Yesus memberi penegasan. Tegas disampaikannya, ditegurnya, jangan menghakimi sesama. Mengapa disebutkan di dalam Alkitab ini? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Artinya sudah jelas. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Lebih lanjut Yesus mengatakan, menegaskan, hai orang-orang munafik. Itu berarti orang-orang seperti itu adalah munafik. Minggu yang lalu, Selasa yang lalu, kita sudah dibekali oleh pendeta, jangan munafik. Jangan munafik. Dan ini juga bisa dikaitkan, hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Ayat ini, saudara, penegasan bagi kita semuanya supaya orang jangan menghakimi orang lain. Kita jangan menghakimi orang lain, karena itu disebut, kalau kita menghakimi orang lain sama dengan serupa munafik. Orang munafik sudah bisa saja orang munafik kita mendengar khotbah dan tidak mengamininya, tidak melakukannya, dan itu juga munafik. Mengapa saudara orang suka menghakimi disebut orang munafik? Mengapa justru orang yang menghakimi itu disebut munafik? Karena dia hanya tahu kesalahan orang lain. Karena dia tahu hanya kesalahan orang lain dan merasa benar sendiri. Dia yang merasa benar sendiri, padahal dirinya paling berdosa. Saudara, ada beberapa alasan untuk tidak menghakimi. Ada beberapa alasan yang boleh kita sampaikan tidak menghakimi.
belum paham benar apa permasalahan secara detail. Jangan mengasihi orang lain sebab permasalahan atau keadaan orang lain tidak kita ketahui secara pasti. Jangan memberi komentar kalau belum kita persis tahu. Kan sering begitu ya. Kita udah ngomong sana ngomong sini, tapi padahal dia atau dia tidak tahu persis belum persoalan. Jangan menghakimi orang lain sebab kita belum paham secara detail apa yang terjadi. Yang kedua, jangan menghakimi. Karena apa? Banyak orang dengan menghakimi hanya mengabulkan persoalan, mengabulkan apa yang terjadi. Berkomentar sah-sah saja. Berkomentar bagi kita sah-sah saja, namun perlu dipikirkan apakah kita murni, apa kita murni dalam arti polos dalam memberi pandangan itu. Jangan menghakimi, sebab yang terlihat baik itu, yang terlihat baik di mata kita belum tentu ternyata baik. Jangan menghakimi sebab yang terlihat baik itu, terlihat baik di mata kita belum tentu baik sebelumnya. Jangan terlalu munafiklah terhadap pandangan fanatik seseorang atau memihak yang kepada seseorang. Jangan menghakimi, nomor 4 ya. Nomor 4, jangan menghakimi sebab orang yang salah, sekalipun salah, ada sisi baiknya. Jangan menghakimi karena sekalipun dia salah, dia punya punya sisi positifnya, baiknya. Lebih baiklah memakai ajas praduga tidak bersalah. Ini yang perlu kita terapkan dalam hidup. Kelima, jangan menghakimi. Ini dia pemahaman teologi yang kita dasarkan dari pemahaman firman Tuhan ini. Jangan menghakimi, sebab menghakimi itu adalah bukan hak kita, tapi itu adalah hak Allah, urusan Allah. Sebab Tuhanlah yang layak menghakimi. Saudara, bukan berarti pertanyaanku, apakah kita tidak bisa menghakimi? Bagaimana jawaban kita? Tidak. Tidak. Kita tidak bisa menghakimi. Namun bukan berarti kita tidak memakai otak. Namun berarti kita tidak lagi memakai otak. Otak yang diberikan Tuhan, yang kita harus syukuri. Apa artinya itu? Kita memang tidak menghakimi, tapi gunakan otak. Pemberian Tuhan itu kepada kita. Mari kita lihat dari nats firman Tuhan. Penulis Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1. Mari saudara baca itu. Yohanes 4 ayat 1 berkata. Sudah dapat? Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh,
tetapi ujilah roh-roh itu. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu berarti ya memang jangan menghakimi, tapi kita harus menggunakan pemberian Tuhan, otak yang diberikan Tuhan kepada kita dengan menguji segala sesuatu. Janganlah percaya akan setiap roh. Jangan. Kan berarti kita menilai itu. Janganlah percaya kepada setiap roh. Apakah tetap ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Saudara yang kasih, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita adalah orang berhikmat. Kita adalah orang berhikmat. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk menghakimi, dalam arti untuk menilai penilaian itu yang benar, penilaian yang benar. Jadi kita boleh menilai dengan benar. Lihat Yohanes 7 ayat 24. Kita akan membaca Yohanes 7 ayat 24, saudara. Ayo baca. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Janganlah menghakimi menurut yang nampak saja, tapi hakimilah. Nah, ini hakimilah dengan adil. Itu berarti kita bisa menghakimi dengan melalui firman Tuhan. Hakimilah, menghakimi menurut yang, janganlah menghakimi menurut yang nampak saja, tapi hakimilah dengan adil. Sama seperti Yesus pernah mencela di dalam hidupnya, di dalam Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2 ayat 20 mengatakan, karena engkau membiarkan Isabel. Karena kau membiarkan Isabel. Siapa itu Isabel? Siapa ingat? Istrinya? Iya. Ahab. Raja Ahab. Ahab nasoma Rahab. Isabel yang menyebut dirinya nabiah, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan memakan persembahan berhala. Tentu keadaan seperti itu kita boleh menilai, kita boleh memberikan penilaian dengan adil. Inilah yang disebut tadi penghakiman dengan adil. Karena itu saudara, janganlah menghakimi, sebab kita adalah satu keluarga. Ini yang sangat membuka hati dan pikiran kita. Janganlah menghakimi, karena kita adalah anak-anak Allah. Tapi menghakimilah secara adil, secara firman Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan. Bahkan kita adalah keluarga, satu keluarga pribadi. Kita adalah persekutuan yang di bawah asuhan oleh pembina. Itu berarti kita adalah satu keluarga. Gantilah dengan menghakimi, dengan mengasihi. Mengasihi saudara kita. Saya kira dengan cara mengasihi, ini pertanda kita satu keluarga. Satu keluarga, sama-sama anak Tuhan. Sekalipun kita berbeda, tapi di hadapan Tuhan kita sama. Kalaupun kita menghakimi saudara-saudara, kalaupun kita menghakimi, berilah penghakiman secara benar.
dan adil. Yang terakhir, karena sikap Yesus adalah mengasihi walaupun berbeda dengan orang lain. Itulah identitas kita. Itulah KTP kita, mengasihi orang lain. Biarlah Tuhan yang mengadili hidup kita, menghakimi kita, tapi peran kita adalah bagaimana mengasihi orang lain. Penghakiman itu adalah prerogatif Tuhan.